Halo semua, selamat datang di akun YouTube saya. Dan kali ini saya akan menjelaskan cara-cara mencari ide usaha baru sebagai salah satu topik penting dalam mulai usaha baru pada mata kuliah kewirausahaan yang diberikan oleh Politeknik Admi Surakarta. Dimulai dari judul, yaitu cara-cara mencari ide usaha baru dalam mata kuliah kewirausahaan, dan disampaikan oleh saya, Bernardus William AP, dengan identitas sebagai berikut. Sebelum membahas cara-cara mencari ide usaha baru, kita harus memahami arti dari usaha. Dalam ekonomi tentunya, usaha adalah suatu kegiatan individu untuk melakukan sesuatu yang terorganisasi untuk menghasilkan dan menjual barang dan jasa guna untuk mendapatkan keuntungan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Untuk lebih lengkapnya, usaha memiliki beberapa tujuan di samping mendapatkan keuntungan atau uang. Tujuan tersebut diantaranya memenuhi kebutuhan hidup, meningkatkan martabat pribadi dan keluarga, dan memenuhi hasrat pribadi. Setelah mengetahui tujuan usaha, kemudian manfaat yang didapat dengan memiliki usaha diantaranya berpotensi mendapat keuntungan, dapat memaksimalkan kemampuan yang dimiliki, lebih bebas mengatur irama kerja, lebih mandiri dalam usaha, dan lebih puas dalam keberhasilan usaha tersebut. Setelah mengetahui pengertian, tujuan, dan manfaat milik usaha, kita harus paham cara-cara untuk mencari ide usaha sendiri. Cara-cara mencari ide usaha ada beberapa, yaitu melakukan riset pasar produk, belajar dari sukses bisnis orang lain, ambil manfaat dari masalah personal, belajar dari masalah orang lain, amati tren, out of the box thinking, and membaca. Cara yang pertama adalah melakukan riset pasar produk. Pada zaman sekarang ini, kita pasti familiar dengan gambar tersebut, yaitu contoh kuesioner pada suatu produk. Nah, inilah sebuah contoh riset pasar produk yang sering kita alami, dan riset pasar ini menjadi salah satu alat untuk prediksi keuntungan yang kita raih dengan melihat ketertarikan masyarakat akan produk yang sekiranya akan kita buat atau hasilkan dan jual. Cara yang kedua adalah belajar dari sukses bisnis orang lain. Pada cara ini, kita dipandu untuk melihat pebisnis lain yang sukses dalam bisnis. Dengan contoh Bapak Tirta Utomo, pendiri Aqua Gold dan Mississippi, yang berhasil menciptakan produk air minum yang pada awalnya didapatkan secara gratis, tapi kualitas yang tidak terjaga, dan sekarang kualitasnya tetap terjaga dengan harga tertentu. Cara yang ketiga adalah ambil manfaat dari masalah personal. Dengan cara ini kita dipandu untuk mengamati masalah yang kita alami, melihat potensi bisnis yang dilakukan, yang dapat dilakukan terkait masalah yang kita alami tersebut. Dengan contoh yang adalah Jack Ma yang pada awalnya banyak diremehkan karena pendidikannya kurang, sekarang dapat memiliki bisnis yang sangat sukses. Cara yang keempat adalah belajar dari masalah orang lain. Cara ini memandu kita untuk mengamati kehidupan dan masalah yang dialami orang lain. Seperti contohnya adalah aplikasi Gojek. Gojek diciptakan oleh Nadiem Makarim yang sering mengamati para pekerja Gojek yang dapat sedikit penumpang dalam sehari, sehingga masukannya sedikit. Dia mengamati bahwa hal ini terjadi akibat penumpang dan ojek yang tidak terorganisir, sehingga ojek kurang mendapatkan penumpang. Oleh karena itu, dia menciptakan aplikasi yang dapat menghubungkan ojek dan penumpang, sehingga ojek lebih sering mendapat penumpang dan penghasilannya meningkat. Cara yang kelima adalah amati tren. Pada cara ini, kita dipandu untuk melihat minat masyarakat dunia akan suatu barang atau jasa tertentu. Cara yang keenam adalah out of the box thinking. Cara ini memandu kita untuk berpikir untuk keluar dari batasan yang biasanya pada masyarakat itu ada. Cara yang terakhir adalah dengan baca. Dengan cara ini kita dipandu untuk mencari pengetahuan baru yang mungkin dapat kita gunakan untuk menjadi ide usaha baru kita. Sekian dari saya, terima kasih atas perhatiannya.